live streaming YouTube 24 jam UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, masih dalam bab Qisasil abdi, itu bahwasanya jika seorang berbuat zalim kepada budaknya, maka budaknya akan menuntut qisas kepadanya pada hari kiamat kelak. Maka seorang waspada ketika bermuamalah dengan budaknya, jangan sampai menzaliminya. Bahkan ketika menghukum sang budak pun tidak boleh berlebihan, karena sikap berlebihan dalam menghukum juga merupakan kezaliman yang akan dikisos pada hari kiamat kelak. Tujuan kita membahas ini adalah untuk mengingatkan kalau budak saja yang dimiliki oleh seseorang, kalau kita zalimi dia akan meminta kisos kepada kita, apalagi kalau yang bukan budak seperti pembantu atau supir atau pegawai, maka hati-hati jangan sampai menzaliminya. Karena kalau kita menzaliminya, dia akan minta kisos pada hari kiamat, yang kisos tersebut kita bayar dengan dua cara, dengan kita mentransfer pahala kita kepadanya, atau kalau kita tidak punya pahala, maka dosanya akan ditransfer kepada kita. Hadis berikutnya masih dalam bab yang sama. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Umar Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Laila qala kharaja Salman. Suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, fa idza ala fudabatihi yatasaqatu minal ari. Tiba-tiba dia melihat yaitu makanan dari makanan hewan ternaknya atau tunggangannya terjatuh dari tempatnya, itu terbuang-buang. Fa qala li khadimihi, maka dia berkata kepada budaknya, laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Kalau bukan aku khawatir dikisas olehmu oleh Allah pada hari kiamat kelak, tentu aku akan menghukummu dengan memukulmu. Ini asar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang melihat kelalaian dari budaknya, yang dimana menjadikan makanan dari tunggangannya terjatuh-jatuh, ya, sehingga terbuang-buang percuma atau tidak dimakan, sehingga tidak dimakan dengan baik oleh tunggangannya. Tentu ini adalah bentuk ihmal atau lalai dalam mengurusi hewan tunggangan. Kalau hewan tunggangan harusnya diberi makanan yang cukup agar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Maka Salman pun marah, ya, karena ini mubazir, buang-buang, israf, dan bisa jadi dampaknya juga buruk, ya. Akibat ini semua karena pembantunya atau budaknya yang tidak becus dalam mengerjakan pekerjaan. Maka dia ingin memukul budaknya karena kesalahannya. Mungkin sudah berulang-ulang baru ketahuan sekarang, ya. Ternyata dia keluar, dia melihat kondisi tadi. Maka dia berkata, laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Kalau bukan aku khawatir aku dikisos pada hari kiamat kelak, tentu aku akan memukulmu wahai budakku. Dan ini dalil bahwasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu khawatir, takut dengan namanya qisas. Padahal kalau dia mukul budaknya, mungkin dia berhak mukul karena budaknya salah dan kesalahannya mungkin berulang-ulang, ya. Tidak perhatian terhadap hewan tunggangan, ya. Tetapi dia khawatir qisas, khawatir hukuman yang dia berikan berlebihan. Maka Salman pun tidak jadi memukul budaknya. Ini dalil yang pertama. Dalil berikutnya yang kita sampaikan pada hari ini, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, makanya ini saya ingatkan kembali, kita berbuat zalim kepada bawahan kita, apakah pembantu atau supir atau pegawai atau pekerja, bisa kita berbuat zalim ibtidaan, yaitu awalnya kita zalimi dia, atau yang kedua kita zalim dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk lain misalnya kita hukum dia, hukumnya berlebihan.
atau kita beri tugas yang terlalu berat, melebihi dari kemampuannya. Ini contohnya juga berbuat zalim karena membebani dia dengan tugas yang berlebihan, ya, yang tidak di luar daripada kewajaran. Ini juga berbuat zalim. Atau dia salah kita hukum tapi hukumannya berlebihan. Ini juga berbuat zalim, ya. Apalagi dari itu tidak dikasih gajinya atau yang ini tentu lebih zalim lagi. Makanya Salman Al-Farisi tidak jadi mukul budaknya karena takut berlebihan dalam memberi hukuman. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abu Rabi' qala hadatsana Ismail qala hadatsana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada li syatil jamma min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengkisos atau mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Hadis ini dari hadis Abu Hurairah, ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tu'addannal huququ ila ahliha. Hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka hadis ini pertama memberi peringatan, yang kedua memberi kabar gembira. Memberi peringatan kepada kita, hati-hati jangan mengambil hak orang lain. Hak orang lain, kewajiban kita harus kita tunaikan. Apa itu hak? Adalah kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain. Dan ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki hak atas kita, yaitu kita berkewajiban atas dia dan dia punya hak atas kita. Di antaranya suami atau istri kita, yaitu pasangan hidup kita, dia punya hak. Di antaranya kedua orang tua kita juga punya hak. Kemudian anak-anak kita juga punya hak, tetangga kita juga punya hak, ya. Teman dekat kita juga punya hak. Teman bisnis kita juga punya hak, ya. Guru kita juga punya hak. Banyak orang di sekitar kita yang punya hak kepada kita. Maka hati-hati, hendaknya kita tunaikan hak-hak tersebut, karena itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan, hati-hati, maka akan diambil hak tersebut dari kita. Ya, dan sama kalau hak itu diambil dari kita, maka yang diambillah kebaikan-kebaikan kita atau dosa-dosanya ditransfer kepada kita. Orang zaman sekarang mengambil hak orang lain dengan mudahnya, dengan gampangnya, karena tidak ada qisas di dunia, ya. Atau banyak tidak bisa hukum, tidak bisa ditegakkan. Ya, mengambil caplok tanah orang, ya, mengambil harta orang, nipu orang. Banyak masyarakat atau orang-orang tidak peduli ketika melakukan kezaliman kepada orang lain. Ingatlah bahwasanya hak-hak tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Maka waspada. Daripada kau dikisos pada hari kiamat kelak, mending kau kembalikan hak orang lain yang telah kau ambil, ya. Yang telah kau ambil. Ini peringatan. Yang kedua, memberi kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang haknya diambil. Mungkin kita posisi terdolimi, hak kita diambil, tanah kita diambil, harta kita diambil, gaji kita belum dibayar, ya, seperti itu, ya. Utang kita belum dibayar, ya. Banyak hak kita diambil oleh orang. Jangan sedih, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang kenapa jangan sedih? Karena ketika dikembalikan pada hari kiamat, itu di saat kita sangat butuh. Di dunia ini harta kita butuh, tapi enggak sebutuh kita terhadap pahala pada hari kiamat kelak. Mungkin Allah mentakdirkan ada hak kita diambil orang dan tidak diberikan kepada kita di dunia ini, enggak ada masalah. Nanti dikembalikan oleh Allah dengan pahala yang lebih kita butuhkan, jauh lebih kita butuhkan daripada kebutuhan di dunia. Kalau misalnya ada orang ambil uang kita 100 juta, taib, diambil. Ya, kita butuh mau beli ini enggak jadi. Kita jengkel. Nah, tapi kalau ada juga sudah kita belanjakan habis. Tapi seandainya 100 juta tersebut dibayar pada hari kiamat tentu berbeda. Pahala sangat banyak akan ditransfer. Lagi kita lagi butuh-butuhnya di mana tadi jaraknya 1 mil. Maka maksud saya kalau hak kita diambil orang, boleh sedih tapi bergembiralah karena dibayar di akhirat lebih baik daripada dibayar di dunia. Dibayar di akhirat lebih baik daripada dibayar di dunia. Maka jangan terlalu bersedih, ya. Jangan terlalu bersedih.
Sampai Rasulullah SAW menekankan hal ini, Rasulullah tekankan ke Rasulullah SAW, hatta yuqada li syattil jamma minasyatil qarna. Sampai kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing nakal yang bertanduk, maka dia akan mengambil haknya pada hari kiamat kelak. Ya. Akan mengambil haknya pada hari kiamat kelak. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar ya. Tiba-tiba radhiyallahu anhu Abu Dzar, tiba-tiba ada dua kambing yang saling tantatihan, saling bertanduk. Dua kambing itu saling adu-adu kepala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Dzar, atadri fima tantatihan?" Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa dua kambing ini? Apa masalah apa mereka? Kok mereka saling bertanduk? Abu Dzar mengatakan, "Tidak tahu ya Rasulullah. Kita lihat lewat tiba-tiba mereka bersaling tanduk-tandukan. Ada urusan apa? Rebut-rebutan rumput kah? Rebut-rebutan betina kah? Enggak tahu. Atau satunya ngejek yang lain dengan bahasa kambing, kita enggak tahu. Intinya mereka saling tanduk-tandukan." Maka Rasulullah bertanya, "Tahukah kau kenapa mereka berdua saling bertanduk?" Kata Abu Dzar, "Tidak tahu." Nabi ingatkan, "Walakinnallaha yadri." Tapi Allah tahu. Kita enggak tahu, tapi Allah apa? Tahu. Wa sayaqdillahu bainahuma, dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat kelak. Dan menurut pendapat yang benar, bahwasanya yang dikumpulkan pada hari kiamat kelak bukan cuma manusia, hewan-hewan juga dikumpulkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal wuhushu husyirat." Ketika hewan-hewan liar dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita dibangkitkan nanti bukan manusia aja, enggak ada singa, ada macan, ada anjing, ada macam-macam dibangkitkan. Kambing juga. Ya. Kata Allah juga dalam ayat yang lain, wala ta'irun yatiru bi janahihi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, tidak ada hewan dan tidak ada burung yang mengepakkan sayap di langit kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Mereka adalah umat-umat seperti kalian. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya burung-burung juga akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Hari yang sangat dahsyat, yaumul masyhud, yang disaksikan oleh seluruh makhluk, malaikat, manusia, jin, hewan-hewan menyaksikan hari tersebut, ya. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguhnya dari yang awal sampai akhir semuanya akan dikumpulkan. Apa fungsi hewan-hewan tersebut dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar? Di antara fungsinya Allah menegakkan qisas kepada mereka. Allah menegakkan qisas. Maka kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka akan diqisas, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keadilan Allah. Namun setelah itu mereka tidak ada surga dan neraka, ringan. Hewan cuma diqisas, kemudian kata Allah, "Kuni turaba," jadilah kalian tanah. Selesai urusan. Nah, kalau manusia bukan diqisas, selanjutnya ada dampaknya surga atau neraka. Surga atau neraka. Makanya ketika orang kafir melihat hewan diqisas, setelah diqisas suruh jadi tanah, maka orang kafir berkata, "Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Seandainya aku menjadi tanah seperti hewan tersebut. Beda, hewan diqisas jadi tanah, selesai urusan. Manusia diqisas tidak jadi tanah, masih ada kelanjutannya, yaitu dampak dari qisas tersebut ada surga maupun neraka, waliyadzubillah. Maka di sini Allah mengqisas para hewan untuk menegakkan keadilan, dan kalau hewan saja diqisas yang mereka tidak dibebani dengan syariat dan tidak ada kelanjutan setelah itu surga atau neraka, bagaimana dengan manusia? Maka manusia diqisas adalah suatu kepastian, adalah keniscayaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, "La tu'addannal huququ ila ahliha." Sungguh hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Hatta yuqada li syatil jamma min asyatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang pernah menanduknya. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalau hewan saja, kambing yang kalian sepelekan akan diqisas, bagaimana lagi dengan manusia. Inilah yang menjadikan para sahabat takut untuk berbuat zalim. Inilah yang menjadikan Salman Al-Farisi tidak jadi mukul budaknya yang sudah melakukan kesalahan berulang-ulang. Kalau dia mukul, dia khawatir akan diqisas, khawatir pukulannya melebihi yang seharusnya. Maka dia mengatakan, "Laula anni akhafu
Al-qisas la auja'tuka, kalau bukan saya takut di qisas hari kiamat kelak tentu aku akan memukulmu. Baik, hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi qala haddatsana Abu Usama qala haddatsani Dawud bin Abi Abdullah maula Bani Hashim qala haddatsana Abdurrahman bin Muhammad qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha. Suatu hari Rasulullah SAW sedang di rumah Ummu Salamah, itu kebetulan lagi di Ummu Salamah, tahu istri Rasulullah 9, maka dia Rasulullah SAW menjalankan jatah gilir nginap mabit dari satu wanita ke wanita yang lainnya. Maka suatu hari Rasulullah SAW sedang di rumah Ummu Salamah. Fada'a wasifatan lahu aw laha, maka Rasulullah SAW manggil wasifah. Wasifah itu budak yang sudah ngerti, Karena terkadang seorang memiliki budak dari masih kecil, belum ngerti apa-apa, sampai sudah menjadi budak wanita yang ngerti, disebut dengan wasifah. Milik Nabi atau milik Ummu Salamah. Fa'abta'a, ternyata budak ini dipanggil dia enggak datang-datang. Fastabana al-ghadabu fi wajhi. Rasulullah SAW mungkin lagi perlu dengan budak tersebut. Budak tersebut tidak kelihatan, tidak muncul-muncul, dipanggil tidak datang-datang, maka kelihatan Rasulullah agak marah di wajahnya. Faqamat Ummu Salamah ila al-hijab. Maka Ummu Salamah segera pakai hijab, kemudian dia keluar cari budak tersebut. Dia cari budak tersebut. Fa wajadatil wasifata tal'ab. Ternyata budak tersebut lagi main-main. Wa ma'ahu siwak. Dan Rasulullah SAW sedang pakai siwak, sedang bersiwak. Faqala laula khasyatal qawadi yaumal qiyamati la auja'tuki bihadha siwak. Nabi kemudian menegur budak wanita tersebut, kalau bukan saya takut qisas, qawad maksudnya qisas, pada hari kiamat kelak tentu aku akan menghukummu dengan siwak ini, maksudnya akan ditegur oleh Nabi dengan siwak. Siwak kan pendek ya, mungkin ditusuk ini, tapi itu pun Rasulullah tidak lakukan. Itu pun Rasulullah SAW tidak lakukan. Jadi Rasulullah ingin tegur dengan menusukkan siwak ke tubuhnya atau di bagian mana. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena takut kisos, khawatir hukuman saya berlebihan, saya dikisos olehmu, tentu aku akan memberi hukuman kepadamu dengan kayu siwak ini. Zada Muhammad bin Haytham tal'abu bi bahimah. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Muhammad bin Haytham, ternyata budak wanita sedang main dengan hewan-hewan bahimah, itu kambing, semacam itu kambing ya. Lagi main-main dengan kambing dan semacamnya. Qala falamma ataitu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha la tahlifu ma sami'atka. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku pun bawa budak wanita ini ke hadapan Nabi. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sungguh budak wanita bersumpah dia enggak dengar panggilanmu sama sekali wahai Rasulullah. Qala wa fi yadihi siwak, dan Rasulullah SAW sedang pegang siwak ketika itu. Tapi ini hadis juga menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW tidak jadi menghukum wanita tersebut meskipun dengan hanya menekankan siwak di tubuh wanita tadi. Siwak yang enggak bisa buat mukul, enggak seperti kayu, ya enggak? Kalau kayu rotan lumayan ya, bisa bikin bengkak. Tapi kalau siwak ngapain? Cuma pendek. Paling gini atau gini ya. Itu pun Rasulullah SAW tidak lakukan. Padahal Rasulullah manggil budak wanita tersebut lagi ada keperluan, ternyata dia enggak datang-datang ya. Mungkin kelihatan oleh Nabi panggil kok enggak datang, seakan-akan ngeyel. Kelihatan ya. Kenapa dipanggil-panggil datang-datang? Rasulullah panggil berarti kan dia ada di sekitar rumah. Tapi kok enggak datang-datang? Ini mungkin membuat Rasulullah SAW agak marah. Ternyata dia lagi main-main, mungkin keasikan main, dia lupa atau dia bahkan mengaku bersumpah tidak mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takut dikisas. Akan tapi hadis ini hadis yang dhaif ya, hadis yang dhaif. Pada sanadnya ada Abdurrahman bin Muhammad dan dia rawi yang majhul. Rawi yang majhul sehingga hadisnya secara sanad dhaif. Baik, hadis berikutnya hadis 105, Imam Bukhari berkata qala haddatsana Muhammad bin Bilal qala haddatsana Imran an Qatada an Zurarah bin Aufa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah." Siapa yang memukul suatu pukulan akan dikisos darinya pada hari kiamat kelak. Ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu pernah menyuruh barisan berdiri.
menyuruh pasukan berbaris untuk perang Badar dan Rasulullah SAW mengatur pasukan dengan rapi, suruh baris. Ternyata ada salah seorang Badian Sodru, ada salah seorang dari sahabat yang agak maju sedikit. Maka Rasulullah SAW pakai kayunya, Rasulullah dorong dia. Kata Rasulullah SAW mundur supaya lurus. Mundur supaya lurus. Rasulullah bukan maksud menyakiti, cuma suruh apa? Mundur. Kan dia terlalu maju, dimundur, pakai kayu didorong gini. Maka dia mengatakan, Rasulullah kau telah menyakitiku. Kata sahabat tadi, kau telah menyakitiku. Saya ingin kisos. Kata Rasulullah silakan. Rasulullah buka perutnya supaya ditusuk lagi oleh orang tersebut. Ternyata sahabat tersebut tidak menusuk kayu kepada perut Nabi, bahkan dia mencium perut Nabi. Dia bilang telah hadir perang Badar. Dia ingin memeluk Nabi sebelum ikut apa perang Badar. Tapi maksudnya Rasulullah SAW langsung siap dikisos ketika itu juga. Ya. Tidak mengatakan kau ini ada-ada saja, sudah salah minta kisos. Sudah tahu perang serius malah baris enggak benar ya enggak. Rasulullah silakan kisos. Ya. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah berkata, "Man daraba darman," siapa yang mukul suatu pukulan, pukulan apapun. Ini pukulan apapun. Uqtussa minhu yaumal qiyamah. Ya. Maka model pukulan apapun yang dilakukan, apakah menusuk, mendorong, menampar, memukul, menghantam, pakai kepalan tangan, pakai kayu, pakai pedang, pakai besi, mukul apa dengan model apapun pemukulan, ya, maka akan dikisos. Akan dikisos. Ya. Maka ini menunjukkan seorang tidak sembarang memukulkan tangannya kepada orang lain. Ya. Maksudnya memukul di sini apa? Mukul karena kezaliman. Datang dalam riwayat yang lain, riwayat berikutnya saya bacakan. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Khalifah qala haddatsana Abdullah ibn Raja qala haddatsana Abu al-Awwam an Qatada an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari jalur yang lain dari Abu Hurairah juga hadis yang sama dari jalur yang lain ada lebih menjelaskan maksudnya mukul seperti apa. Man daraba darban dzulman. Siapa yang mukul pemukulan tapi karena kezaliman. Uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka dia akan dikisos darinya pada hari kiamat. Kalau dia mukul dengan hak tidak jadi masalah. Mukul orang yang misalnya harus dicambuk, dia cambuk, enggak ada masalah, didera karena melakukan kemaksiatan. Orang mukul dia pukul dengan pukulan yang setimpal juga boleh, itu pukul dengan hak. Dia tidak akan dikisos, ya. Atau mungkin membunuh orang yang perlu dibunuh karena hak, maka tidak dikisos. Ini masuk dikisos jika dia memukul dalam posisi dia yang zalim. Zalim ini bisa mukul tanpa sebab, dia mukul padahal dia yang salah. Atau yang kedua tadi mukulnya berlebihan, memukul, menghukum tapi berlebihan dengan pukulan. Ini akan dikisos pada hari kiamat kelak. Makanya saya ingatkan pada ibu-ibu, sebagian ibu-ibu hobi mukul anak-anak ya. Anak-anak itu boleh dipukul, tapi itu adalah yang terakhir, adalah jalan keluar solusi yang terakhir. Rasulullah SAW boleh mukul anak-anak, kata Rasulullah SAW, seperti yang anak tidak mau salat, kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak untuk salat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Kalau sudah 10 tahun mereka tidak mau salat, boleh dipukul. Artinya 10 tahun sudah kuat, pukulan mendidik. Nah, sebagian orang tua mukul anak berlebihan ya, sampai dicubit-cubit sampai merah-merah, subhanallah. Sampai bekas-bekas, sampai pukul ada yang biru. Ini semua kezaliman. Kezaliman terhadap anak tidak berhak dipukul sampai seperti itu. Kalau dipukul pun tidak semua umur kemudian dipukul ya. Sampai dipukul sampai kadang berdarah mulutnya. Ya Alhamdulillah ya. Sampai ada anak dulu saya kasus kejadian dia dipukul terus sama orang tuanya. Akhirnya dia bawa batu atau pisau, dia bilang sekalian aja ke orang tuanya. Sekalian bunuh saya. Benar ini kejadian, sekalian bunuh saya. Saking seringnya dipukul oleh orang tuanya. Setan datang bahwasanya dengan mukul anak-anak akan menjadi baik. Jadi hafid Quran dengan dipukulin tiap hari. Itu zalim, tapi kita zalim. Bikin anak hafid Quran tapi kita zalim, gimana ceritanya? Ya. Maka boleh mukul tidak dilarang, tapi bukan berlebihan terus tiap hari. Pukulan tiap hari tidak ada faedah, jangan jadi kebal. Jadi bandel ya. Tapi kalau pukulan sekali-sekali bermanfaat buat mereka menjadi tahu ini pukulan menyakitkan. Tapi kalau tiap hari kebal,
Saking kebalnya sebagian anak dipukul ayahnya, dia ngajak berantem bapaknya. Benar ini. Ada anak hafid Quran, dipukulin terus sama bapaknya. Dan dia hafid. Tapi dia ingkil, anaknya, bapaknya diajak berkelahi. Waliyadzubillah. Ini bukan masalah hafid Quran. Kadang kita suruh anak hafid Quran bukan ikhlas, ternyata kita juga riya. Pingin anak kita supaya kalau ditanya, oh anak saya sudah hafal sekian. Kita sendiri riya. Anak kita jadi korban. Kalau tanya, gimana anak sudah hafal? Belum, kayaknya kita malu, kayaknya kita bapak yang enggak berhasil. Kita pukulin anak kita supaya berhasil, riya, supaya kita dipuji orang. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Ya, seorang boleh mukul tapi jangan berlebihan. Karena siapa mukul akan ada kisahnya pada hari kiamat kelak. Antum kira anak saya akan maafkan saya? Hari kiamat tidak ada seperti itu. Hari kiamat ibu nuntut sama anaknya. Yang di dunia dia sangat sayang sama anaknya, dia mungkin rela mati untuk anaknya, hari akhirat dia tuntut anaknya. Orang kehilangan akal sehat ketika di akhirat melihat sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Makanya Allah berfirman, "Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'u man fil ardi jami'an thumma yunji." Pada hari yang mengerikan tersebut, orang pendosa yang divonis masuk neraka, dia berangan-angan agar dia ditebus, meskipun ditebus oleh istrinya, anaknya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, kabilahnya satu dunia tebus dia enggak masalah. Semua masuk neraka enggak apa-apa, penting saya selamat. Semua masuk neraka tidak jadi masalah, yang penting dia selamat. Oleh karenanya jangan menzalimi siapapun. Begitu untuk orang terdekat kita. Kemudian juga jangan anak-anak enggak boleh dipukul, istri juga hati-hati, tidak boleh mukul istri kecuali darurat. Itu pun pukul harus di bagian tertentu, tidak sembarang, tidak di wajah, di dadanya yang bisa bikin dia sakit, ya. Matanya bikin memar, kepalanya dipukul jadi blow on, kasihan. Nggak boleh mukul sembarang, mukul ya di sini kayak di bokong kayak. Jangan dipukul ulu hati kayak lagi main tinju, pukul di bagian-bagian yang tidak rawan. Apalagi istri mukul suami, aduh, ini repot lagi. Makanya jangan nikah sama bekas petinju. Istri dulu karateka, repot. Baik. Jadi enggak boleh sembarang mukul ya, enggak boleh sembarang mukul. Karena kalau kita mukul, kalaupun benar berhak untuk dipukul, enggak boleh berlebihan. Kapan berlebihan, maka kita terjerumus dalam kezaliman. Orang kalau sudah marah, kadang dia tidak bisa menakar lagi pukulan yang harus dia berikan. Pukulannya harus pukulan takdib, pukulan dalam rangka mendidik, menjadi pukulan balas dendam. Tidak boleh. Jadi kita boleh mukul istri, mukul anak itu pukulan pendidik, bukan pukulan balas dendam. Kalau pukulan balas dendam sudah jelas salah. Yang dimaksud dengan memukul istri, memukul anak adalah pukulan mendidik. Taib. Ada kasus kawan, kasus nyata ini. Dia dibohongin sama pegawainya udah kerja mungkin 7 tahun sama dia. Terus dicuri uangnya sekitar 4 miliar tanpa dia ketahui. Setelah setahun dia cek, ternyata uang dia hilang 4 miliar, ada cara dia lah. Pegawainya, padahal pegawai itu ditolong sama dia. Akhirnya dia datang ke rumah kawan tersebut. Tanya, ini benar? Enggak benar. Enggak ngaku sampai dia tunjukkan. Maka kemudian akhirnya terpaksa ngaku. Kawan saya itu pukul orang itu di rumahnya, di depan orang tuanya. Bapaknya datang. Kenapa kau pukul anak saya? Dia pukul, suruh jelaskan bapaknya. Iya, saya salah, saya mencuri uangnya. Pukul lagi. Habis itu kawan saya menyesal. Ya 4 miliar banyak ya, sakit hati wajar lah, karena 4 miliar banyak atau sedikit? Banyak lah. Saya aja nggak pernah lihat uang segitu mas saya. Mending kasih saya daripada dicuri sama kawanmu. Intinya setelah dia pukul dia menyesal. Dia suruh kawan yang lain. Dia minta maaf. Aduh, nanti kisah hari kiamat takut. Dia kirim temannya, bilang sama dia, saya minta maaf. Akhirnya dia datang sama
Pegawainya tadi, pegawainya yang lain, kawan lagi datang, si fulan minta maaf sama kamu. Ya saya maafkan, saya maaf. Wajar. Dia memang wajar lah saya begini. Memar-memar semuanya. Terus kasih duit. Ya, kasih duit. Supaya tidak menuntut hari kiamat. Jangan, enggak usah. Itu qadarullah. Harusnya begitu qadarullah ya. Udahlah. Ya mukul-mukul khawatir pukulan kita lebih berat daripada 4 miliar. Khawatirnya. Kadang-kadang emosi lupa diri. Sampai teman saya yang menyaksikan, teman yang lain cerita, saking emosi dia mukul kaca, mukul apa sampai dia, karena dia emosi dia enggak mukul orang, dia mukul tembok, kayaknya luka dijahit. Karena saking keras pukulannya, dia mau arahkan ke orang tersebut, khawatir ada apa-apa, dia mukul yang lain karena emosi. Kita urusannya bukan apa, kita boleh mukul, tapi kalau berlebihan kita yang di qisas, repot. Kata Nabi, hatta latmah, sampai satu tamparan. Ada kisasnya. Bab berikutnya, bab 95, bab uksuhum mimma talbasun. Pakaikanlah kepada budakmu pakaian yang kalian pakai. Yaitu berikanlah kepada mereka pakaian yang kalian juga pakai. Ini wasiat Nabi SAW. Ini berat ya. Rasulullah suruh berikan kepada budak, pakaikan dia pakaian yang biasa kalian pakai. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Abbad, qala haddatsana Hatim bin Ismail, an Yaqub bin Mujahid, Abi Hazrah, an Ubadah ibn al-Walid, an Ubadah bin Samit, Bentar. Qala kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy fil ansar. Aku keluar bersama ayahku, kata Ubadah bin al-Walid bin Ubadah bin Samit. Dia berkata, aku keluar bersama ayahku. Kami mencari ilmu bersama, nuntut ilmu di kampung ini, di kampung kaum Ansar. Qabla an yahlaku, sebelum kaum Ansar sahabat semua meninggal, mumpung masih ada yang masih hidup. Jadi mereka tabi'in. Kita lagi nuntut ilmu, cari sahabat-sahabat yang masih tersisa untuk menuntut ilmu. Subhanallah, ini suatu kebahagiaan bagaimana ayah dan anak nuntut ilmu bareng-bareng. Berjalan bareng, nuntut ilmu. Luar biasa ya. Semangat ayah dan anak nuntut ilmu. Fakana awwala man laqina Abul Yasar. Ternyata di antara, jadi mereka ada sisa sahabat yang sedikit, mereka menuntut ilmu semuanya. Ternyata yang pertama kali mereka dapati, alhamdulillah, seorang sahabat dari Ansar namanya Abul Yasar. Abul Yasar ini nama aslinya Ka'ab bin Amr As-Sulami. Ka'ab bin Amr As-Salami. Ka'ab bin Amr As-Salami, kunyahnya Abul Yasar. Sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu gulamun lahu. Ketika itu Abul Yasar, sahabat Al-Ansari radhiyallahu anhu, sedang membawa budaknya. Wa ala Abil Yasar burdatan wa ma'afiri. Dan Abul Yasar sedang memakai burdah. Burdah semacam selendang. Wa ma'afiri. Ma'afiri juga adalah kain semacam kain. Jadi ada kain dari ma'afiri. Kain ma'afiri itu kain yang ditenun di Yaman, di kota namanya Ma'afir, sehingga dinisbahkan kepada kota tersebut. Seperti kita kain Pekalongan gitulah, tapi dari Ma'afir. Satunya berupa burdah, mungkin semacam mantel, kemudian ada kain syamlah, itu kain. Jadi dua model kain, satu di atas, satu di bawah mungkin. Faqultu lahu, aku berkata kepada sahabat ini, ya ammi, lau akhadta burdata gulamika wa a'taitahu ma'afiriyak, au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdatak, kanat alaika hullah au alaihi hullah. Maka jadi ini dua kain yang mungkin harganya berbeda antara burdah dengan ma'afiri. Ternyata dia pakai baju yang sama, ada satu burdah, satu ma'afiri, dua jenis kain. Budaknya juga pakai pakaian yang sama, satu burdah, satu ma'afiri. Maka aku berkata, wahai pamanku, kenapa kau enggak ambil burdah dari pembantumu, terus kau kasih ma'afiri sama pembantumu, sama budakmu? Sehingga kalau kau pakai dua jenis kain yang sama atas bawah, disebut dengan hullah, yaitu cocok, indah, pas. Karena pakaian atas bawah dari satu jenis.
Dalam bahasa Arab namanya hullah. Kalau dari dua pasangan dari satu jenis namanya apa? Hullah. Atau sebaliknya, kau kasih dia burdah, terus kau ambil ma'afirinya, kau pakai jadi ma'afiri sama ma'afiri, maka hullah. Seakan-akan wallahu alam bisawab, ini pakaian dua harga berbeda. Kalau dia pakai burdah semuanya, berarti budaknya pakai pakaian kurang bagus. Atau ma'afiri semuanya, mungkin kalau satu model dipakai yang bagus dua-duanya, maka budaknya pakai yang kurang bagus. Kalau dia pakai yang jelek-jelek, budaknya pakai yang bagus, nanti apa kata dunia? Intinya dia pengin sama, karena itu perintah Nabi. Nabi tidak bilang pakaikan budakmu baju yang lebih bagus. Enggak, tentunya ini enggak etis lah. Masa budak bajunya lebih bagus? Maka dia pengin baju budaknya dengan baju dia sama. Kalau dia pakai dua-duanya jelek, dua-duanya bagus budaknya, enggak etis. Kalau dia pakai dua-duanya bagus, dua jelek, juga tidak menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka ini si perawi, yaitu Ubadah ibn al-Walid, dia berkata, wahai pamanku, kenapa kau tidak ambil salah satu model kau pakai biar cocok, namanya hullah. Maka apa kata? Famasaha ra'si, maka dia mengusap kepala. Kami masih kecil, dia usap kepalanya. Ini sudah tua, Abu Yasar. Dia mengatakan, Allahumma barik fih. Ya Allah berkatilah anak ini. Dia doain. Jadi kita kalau ketemu orang, ketemu anak kita doain. Kita bilang barakallahu fi, atau kita Allah barakallahu fik. Dia berkata, ya bena akhi. Ya. Wahai putra saudaraku. Basura ainayya hataini. Wa sami'a udhunayya hataini. Sungguhnya kedua mataku telah melihat Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan satu hadis, saya lihat langsung Nabi ketika menyampaikan hadis tersebut. Wa sami'a udhunayya hataini, dan ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, saya dengar langsung dengan kedua telingaku. Wa wa'ahu qalbi wa asyara ila niyati qalbihi, dan hatiku juga fokus mendengar ketika Rasulullah menyampaikan suatu hadis. Dia tunjukkan kepada hatinya. Ya. Yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Itu sampaikan, saya bukan cuma mendengar, saya melihat Nabi sambil mendengar, sambil fokus. Hadis yang tidak saya lupakan. Apa hadis tersebut? At'imuhum mimma ta'kulun. Berilah makanan kepada budak dari apa yang kalian makan juga. Waqsuhum mimma talbasun. Dan berilah mereka pakaian dari yang kalian pakai juga. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min an ya'khudha hasanati yaumal qiyamah. Lebih baik aku berikan kepada budakku kesenangan dunia daripada nanti dia mengambil kebaikanku pada hari kiamat. Aku takut dikisos. Rasulullah suruh begini, aku tidak kerjakan. Aku takut dikisos. Subhanallah. Maka dia pakaikan budaknya pakaian seperti yang dia pakai. Siapa di antara kita seperti itu sekarang? Enggak. Kalau kita makan ayam, sebagian kita makan ayam, pembantu kita dikasih ceker. Maka kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Tidak harus kita makan bareng, tapi kita makan yang kita makan itu juga dia yang makan. Jadi meja makan kita makan, dia juga makan itu. Kita jalankan sunnah apa? Nabi SAW. Kalau pakaiannya agak sulit ya. Kita pakaikan dia pakaian yang kita pakai. Tapi sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Ustaz, kalau pegawai dikasih pakaian seperti kita, dia tidak bisa menjaga diri, Ustaz. Nanti dia sok. Disuruh kerja malah enggak kerja karena pakaiannya pakaian majikan. Tapi kalau kita mampu memberikan apa yang kita paling tidak makanan lah. Makan apa yang kau makan. Kalau kita bisa beli jilbab, bisa ibu jilbab pakai, dia juga pakai, oke, jalankan sunnah Nabi SAW. Yang penting dia tidak lupa tugasnya sebagai apa? Pekerja. Ya. Ini lihat bagaimana sahabat ini, Abu Yasar, yaitu Ka'ab bin Amr As-Salami, dia radhiyallahu anhu takut dikisos, takut dia tidak menjalankan sunnah Nabi karena dia mendengar hadis tersebut, dia dengar, dia lihat Nabi ketika berbicara dan hatinya benar-benar fokus, maka dia menerapkan hadis Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya para sahabat
Kalau mendengar sabda Nabi mereka serius dan mereka benar-benar melaksanakannya. Itulah para sahabat. Mereka tidak menganggap ini hadis cuma main-main. Hanya sekedar-sekedarnya saja. Terserah gua mau dikerjakan atau enggak. Ya, enggak. Benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai dia takut menyelisihi, dia bilang lebih baik saya kasih kesenangan dunia kepada budakku daripada nanti saya salah. Akhirnya dia menuntut kebaikanku pada hari kiamat kelak. Padahal kita tahu di hari kiamat kelak kita sangat butuh dengan namanya pahala. Sekedar informasi, Abu Yasar inilah yang pernah kita sampaikan dalam kajian atau dalam khutbah Jumat tentang kisah seorang sahabat yang pernah mencium seorang wanita. Kemudian dia minta dikisos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia cerita dalam riwayat Tirmizi, kata dia, kuntu abi'u tamran, aku dulu menjual korma, fa atatni imra'atun tashtari minat tamr alladhi indi. Datanglah seorang wanita kemudian beli korma yang ada padaku. Maka aku tiba-tiba tertarik lihat wanita ini, namanya hasrat tiba-tiba muncul. Faqultu laha indi fil bait tamrun ajwad minhu. Aku bilang di rumahku ada korma yang lebih bagus kalau mau lihat di rumah. Oh, fawafaqat. Perempuan ini mungkin enggak duga, dia ikut ya, mumpung ya, coba ada yang lebih bagus mana. Untuk lihat korma tersebut. Tatkala wanita tersebut masuk rumah, aku masuk rumah, dia juga ikut masuk rumah untuk melihat korma. Maka aku segera pun memeluknya, menciumnya. Padahal ini bukan istrinya. Ini dalil bahwasanya namanya syahwat kadang muncul tiba-tiba. Muncul tiba-tiba langsung ada ide caranya bagaimana. Radhiyallahu anhu, ini pelajaran. Dia inilah orangnya, kisahnya. Ada korma lebih bagus. Langsung ke ide. Masuk terlihat. Ahwaitu alaihi wa qabbaltu, aku pun menuju wanita tersebut, aku pun menciumnya. Maka aku pun menyesal seketika itu juga. Lalu aku pergi ke Abu Bakar. Aku bilang, ya Abu Bakar, aku sudah begini-begini. Kata Abu Bakar, ustur ala nafsi, sudah tutup, jangan sebarin ke orang. Bertobatlah kepada Allah. Ini nasihat baik ya Abu Bakar. Ini enggak usah cerita. Namanya orang juga bisa apa? Salah. Bertobatlah dan tutuplah aibmu. Kata dia, fama zalal amru muhimmani, sampai tapi aku gelisah. Maka aku ketemu Umar lagi. Datang ke Umar. Wahai Umar, saya tadi begini. Umar berkata seperti perkataan Abu Bakar. Ustur ala nafsik wa tub ila Allah. Sudah, kau jangan cerita sama orang. Sembunyikan kesalahanmu dan bertobatlah kepada Allah. Tetapi aku tetap gelisah, kata dia. Sampai akhirnya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "Aqim alayya haddan, asabtu haddan min hududillah." Ya Rasulullah, aku telah melanggar larangan Allah. Tegakkanlah hukum had kepada aku. Dia mau pingin bersih. Ternyata wanita tersebut yang dia cium tadi, suaminya sedang berjihad fisabilillah. Perkara menjadi lebih besar lagi. Maka saking sedihnya dia berkata, "Fawaditu anni aslamtu hina idzin." Saya berharap seandainya saya baru masuk Islam biar enggak dimarahin. Ini baru masuk Islam sehingga diampuni segala kesalahan yang telah lalu. Bukan kalau kita masuk Islam semua kesalahan diampuni? Maka dia bilang seandainya saya baru masuk Islam ketika. Dalam riwayat lain dia berkata, "Wa tanahaitu ahsastu annani min ahlin nar." Saya pun minggir ketika Nabi tegur. Itulah kata Nabi, begitukah perlakuanmu terhadap istri mujahid yang sedang berjihad? Nabi marah. Begitu, harusnya kan namanya kalau saudara kita lagi berjihad, kita jaga istrinya. Bukan malah dijebak kemudian dicium. Begitukah perlakuanmu terhadap wanita yang suaminya sedang pergi berjihad, terus kau begitu kan? Kata dia, wa tanahaitu, aku pun minggir jauh dari Nabi. Aku menyangka aku masuk neraka jahanam. Kemudian dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi bertobat kepada Allah. Maka setelah salat Rasulullah SAW ternyata Allah turunkan ayat menerima taubatnya. Itu firman Allah, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail illal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadikanlah salat di penghujung hari dan sepenggal malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Maka Rasulullah SAW panggil aku. Rasulullah SAW bacakan ayat ini. Dan ada sahabat yang sebagian lagi hadir. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ahiyalahu khasah aulana ammah." Ya Rasul, ayat ini buat dia saja atau buat seluruh umat Islam untuk kita semuanya?
Kata Nabi, bal hiya lakum amma. Ini untuk kalian semuanya. Inilah Abu Yasar. Abu Yasar yang hadisnya masyhur ya. Begitu kisahnya. Seorang sahabat yang pernah salah, kemudian dia bertobat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadi orang yang sangat takut kepada Allah sampai memberikan pakaian yang dia pakai persis seperti yang dia berikan kepada budaknya, takut dikisos oleh budaknya pada hari kiamat kelak. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya masih dalam bab yang sama. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman. Qala hadatsana Marwan bin Muawiyah. Qala hadatsana Al-Fadl bin Mubashshir. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Saya tadi ingat maksudnya hati-hati dengan fitnah wanita ya. Setan itu mudah sekali membuka apa? Celah, hati-hati. Banyak kasus-kasus yang kita dengar menyedihkan ya. Kasus-kasus ya. Karena kedekatan yang berlebihan antara dua pasangan misalnya, sehingga akhirnya ya jatuh cinta kepada pasangan yang lain. Itu terjadi. Oleh karena semuanya, meskipun kita dekat sama keluarga, sama kawan, tetap ada batasan-batasan. Tetap kawan kita punya hak, istrinya juga punya hak. Kita harus jaga kehormatannya. Jangan terlalu dekat, akhirnya kita ketawa-ketiwi berlebihan dengan istri kawan, akhirnya main-main mata, akhirnya timbul namanya suka, setan datang, kemudian setan mentiupkan dalam hati, akhirnya suka. Jadi masalah suka istri orang itu masalahnya. Dan itu bisa terjadi, sangat terjadi, dan sudah terjadi, bukan bisa terjadi, sudah terjadi. Mengerikan. Itu menimpa siapa saja ya, tidak mau dai, mau ustadz, mau siapa saja bisa terjadi. Ya. Bagaimana seorang tetap menjaga diri, ada pesan-pesan harus dihormati, tidak boleh berlebihan. Misalnya ada ustadz telepon sama istri orang lama-lama, ngapain? Gimana sampai 10 menit, 15 menit? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak mungkin dia berlama-lama telepon dengan istri orang meskipun dia ustaz, kecuali ada kelezatan di balik itu. Entah dia yang rasakan atau istri temannya yang merasakan. Kalau keperluan hanya sebentar sudah cukup. Adapun berulang-ulang 15 menit, setengah jam, ini ada rasa hasrat yang sedang dilampiaskan ketika sedang telepon. Bukankah dengar suara perempuan menyenangkan, wahai bapak-bapak? Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Apabila tahu perempuannya cantik, kemudian pintar, kemudian membuat orang tergoda. Perempuan enggak usah dia bicara, dia baru jawab WhatsApp aja. Kelihatan sekali bijak, ini bijak, padahal kopas. Bijak, Masya Allah. Kok tidak seperti istri saya misalnya? Oh tidak. Ini kok bijak? Istri saya ngomel dulu misalnya, namanya orang. Akhirnya dia mulai tertarik, akhirnya terjatuh, akhirnya rusak rumah tangga. Rusak rumah tangga. Sama seorang wanita mungkin kalau sama suaminya kok kurang ini, kurang anu, begitu bicara sama ustaz, ke ustaz pintar, ya ustaz yang belajar di situ. Suami kebetulan belajar ilmu dunia, akhirnya dia banding-banding, akhirnya mulai suka sama ustaz, akhirnya mulai tidak tertarik sama suaminya, akhirnya cerai, dan itu terjadi. Maka hasrat bisa muncul kapan saja, tiba-tiba, karena tidak terduga. Oleh karena seorang menjaga diri, berlindung dari godaan syaitan, karena di antara jebakan syaitan yang paling berat adalah jebakan apa? Wanita. Maka jangan pernah membuka celah seperti ini. Kita panitia pengajian, kita justru tetap kita supel atau orang gaul, tapi ada batasan. Jangan berlebihan. Kapan berlebihan pasti salah. Pasti salah. Kita tidak menghargai ketawa terlalu berlebihan, cekakak-cekikian sama istri orang, tidak boleh. Ada batasannya. Ada batasannya. Baik, hadis berikutnya, qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman, qala hadatsana Marwan bin Muawiyah, qala hadatsana Fadl bin Mubashshir, qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Jabir berkata radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusini bil mamlukin khairan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berbuat baik kepada para budak. Yaqul, Rasulullah SAW berkata, at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah kepada mereka makanan dari yang kalian biasa makan. Wa albisuhum min labusikum, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang biasa kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla, dan jangan siksa mereka.
Jangan siksa ciptaan Allah. Mereka adalah makhluk, mereka juga manusia, mereka juga ciptaan Allah. Ini sama maknanya, yaitu seorang berusaha semampu mungkin untuk memberi makanan apa yang dia makan. Kalau bisa beli pakaian apa yang dia pakai bagus ya. Kalau misalnya di apa namanya? Mungkin di Arab Saudi mungkin mudah karena sama-sama baju jubah enggak seberapa dia pakai modelnya sama. Tapi di Indonesia kayaknya baju jubah harganya beda-beda. Tapi kita berusaha kalau kita punya baju bagus. Maksudnya kita juga jangan terlalu pakai baju mewah-mewah. Bantu kita bisa kita pakai baju yang sebagaimana kita pakai. Kalau ini tidak sampai derajat wajib, tapi ini adalah adab. Ya, kalau bisa alhamdulillah. Yang terakhir Rasulullah SAW ingatkan la tu'adzibu, jangan kalian menyiksa. Ingatlah meskipun itu budak yang kalian miliki bisa kalian jual beli, jangan kalian siksa karena dia juga ciptaan siapa? Allah. La tu'adzibu khalqallah, jangan kalian menyiksa makhluk Allah. Budak kalian juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab terakhir kita bahas. Babun atau babu sibabil abid, bab mencaci maki para budak. Tentu tidak boleh mencaci maki para budak. Imam Bukhari membawakan hadis qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Wasil al-Ahdab qala sami'tu al-Ma'rur ibn Suwaid yaqul ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu alaihi hullatun wa ala gulami hullah. Kata Al-Ma'rur bin Suwaid, aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu memakai hullah dan budaknya juga memakai hullah. Itu pakaian yang sama, pakaian dua kain yang modelnya sama. Ternyata diterapkan oleh banyak sahabat, bukan cuma sahabat tadi aja ya. Ini juga sahabat apa? Bukan tadi Abu Yasar aja. Abu Dzar juga begitu, dia pakaikan pakaian budaknya dengan pakaian yang dia pakai. Fasalnahu an dzalik, kami bertanya, kenapa begitu? Artinya sunnah ini di zaman itu jarang yang melaksanakan. Kan namanya budak ya, jangan pakai baju bagus-bagus, baju jelek aja. Budak yang bisa dijual beli, ngapain pakai baju seperti yang kita pakai? Logika sederhana. Tapi ternyata sebagian sahabat memakaikan pakaian kepada budaknya pakaian yang dia pakai. Luar biasa. Kenapa? Karena menjalankan hadis Nabi SAW. Kami tanya, kenapa kau sampai seperti itu memuliakan budak? Kata dia, ini sababtu rajulan fasyakani ila Nabi SAW. Aku pernah mencela seorang lelaki lalu dia mengeluhkan aku kepada Nabi SAW. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, ayyartahu bi ummihi, apakah kau mencela ibunya? Yaitu dalam riwayat dia mengatakan, dia panggil kawannya tersebut, ya ibna sauda, wahai putra wanita berkulit hitam, wahai putra wanita berkulit hitam. Ini orang ini ibunya berkulit hitam. Maka Rasulullah tegur, ayyartahu bi ummihi, apakah kau mencelanya dengan menyebut ibunya? Qultu na'am, benar. Suma qala inna ikhwanakum khawalukum, ketahuilah budak-budak kalian, mungkin budaknya sendiri. Terus dia cela budaknya tersebut dengan gampangannya, wahai dasar anak dari perempuan berkulit hitam. Terus budak ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, inna ikhwanakum khawalukum, sungguhnya budak-budak kalian, saudara-saudara kalian itu adalah anugerah dari Allah. Mereka budak-budak tapi mereka satu sama kita, sama muslim, sama mukmin. Mereka bukan agama non muslim, mereka beragama muslim. Jadi kita masih saudara seagama, seiman. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Ini nikmat dari Allah. Faman kana akhuhu tahta yadayhi. Perhatikan. Siapa yang kebetulan saudaranya sesama mukmin berada di bawah kekuasaannya, budak atau supir atau pembantu atau pegawai atau siapa saja, falyut'imhu mimma ya'kul, maka berilah dia makan dari apa yang kamu makan, ya. Wal yulbishu mimma yalbas, maka berikanlah kepada budaknya dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan bebani budak-budak tersebut atau anak buahmu atau pegawaimu atau pembantumu atau supirmu dengan pekerjaan yang tidak mereka bisa kerjakan. Fa in kallaftumuhum ma yughlibuhum fa'inuhum, kalau kalian membebani mereka dengan tugas yang berat yang mereka tidak mau, maka bantulah. Hadis ini ya, Rasulullah SAW menegur Abu Dzar yang pernah melakukan kesalahan mencela budaknya dengan celaan ya ibnas sauda, wahai
putra dari wanita yang berkulit hitam. Dan kita tahu Allah melarang kita mengejek. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, mengejek, menyinyir, mencibir. Dan jangan sebagian wanita mencibir wanita yang lain. Bisa jadi yang dicibir lebih baik daripada yang mencibir. Ketika Allah mengatakan bisa jadi yang dicibir lebih baik daripada yang mencibir, yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, kata Allah bisa jadi asa, kenyataannya kebanyakan seperti itu. Yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Tidaklah orang mengejek kecuali karena kesombongan. Dan kapan orang sombong dia jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan besar orang yang mengejek dia pasti lebih hina daripada orang diejek. Memang orang diejek punya kesalahan, kekurangan. Tapi ketika dia mulai mengejek, mulai menghina, biasanya orang itu lebih hina daripada yang dia ejek. Kenapa? Dalam hatinya ada kesombongan. Rasulullah telah bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, izari al-kibriyau izari wal azamatu ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya keagungan adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba menyaingiku dalam dua hal ini, salah satu dari dua hal ini aku akan lempar dalam neraka jahanam. Maka kebanyakan orang yang menghina orang lain, biasanya dia merasa dirinya sombong atau dia ujub, dia sombong. Maka ketika dia sombong itu, dia langsung hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan, misalnya merendahkan budak, belum tentu budak itu lebih buruk daripada kamu di hari kiamat kelak. Kita merendahkan pembantu kita, belum tentu pembantu kita lebih rendah daripada kita, belum tentu. Kita merendahkan supir kita, belum tentu lebih rendah. Mungkin dia kurang paham, mungkin dia enggak lambat. Tapi belum tentu kita lebih baik. Secara ekonomi, ya, secara ekonomi kita lebih baik. Di dunia ini kita lebih baik dari dia karena dia anak buah kita gaji dia. Tapi di mata Allah belum tentu. Makanya Allah berfirman, khafidatur rafi'ah. Pada hari kiamat kelak, khafidatur rafi'ah, hari kiamat akan merendahkan dan hari kiamat akan meninggikan. Merendahkan apa? Merendahkan orang di dunia dia menyangka dirinya tinggi, ternyata hakikatnya rendah di sisi Allah. Allah akan rendahkan dia pada hari kiamat. Rafi'ah yaitu Allah akan mengangkat orang yang disangka rendah di dunia ternyata tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang pegawai jauh lebih mulia daripada bosnya, banyak, sangat mungkin. Jauh lebih mulia daripada bosnya. Bosnya tidak bersyukur, sombong, foya-foya, hura-hura, jalan menuju neraka. Anak buahnya sabar, ikhlas, berbakti kepada orang tuanya. Saya makanya sering bilang, bagaimana kita menganggap pembantu kita rendah? Sebagian pembantu luar biasa. Dia gaji 100% dia kirim kepada ibunya, 100%. Dia kirim gajinya 100% buat apa? Ibunya. Sebagian mereka 100% gajinya dikirim buat suaminya. Suaminya malas-malas duduk manis. Sementara majikan perempuannya ngomel, suaminya melulu. Coba bayangkan. Ini pembantunya 100% gajinya dikirim buat suaminya. Majikan perempuannya ngomel terus sama suaminya. Mana yang lebih baik, pembantu atau majikannya? Pembantu. Pembantunya berusaha meringankan beban suaminya, majikan perempuannya memberatkan majikan lakinya. Oleh karena jangan kita merendahkan, menghina, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Oleh karenanya Rasulullah mewasiatkan kalau punya budak bukan untuk dihina. Punya pembantu bukan untuk dihina tapi diperlakukan dengan baik. Berilah makanan dari yang biasa kalian makan, berilah pakaian dari biasa kalian beri. Jangan bebani di luar kemampuan mereka. Kalau ada beban tugas berat, bantu mereka. Bantu mereka, jangan di luar kemampuannya. Dengan demikian kita niatkan ini semua, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Dan Rasulullah mengatakan innama tunsaruna bi du'afaikum. Ya, sungguhnya kalian ditolong dengan orang-orang lemah di antara kalian. Bi du'aihim wa ikhlasihim, karena doa mereka dan keikhlasan mereka. Orang lemah siapa yang mereka harapkan? Cuma Tuhan. Nah, kalau mereka berdoa ikhlas. Bisa jadi kita sukses karena kita banyak mengayomi orang-orang susah. Maka sikapilah mereka dengan baik. Tapi demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.